2015 ini, pemerintah Kabupaten Karimun menerima bantuan 5,1 miliar dana desa dari APBN. Namun dana tersebut belum bisa dicairkan karena belum adanya regulasi yang jelas terkait aturan pencairan dana desa tersebut. Kepala Badan Kesatuan dan Kebangsaan Pemkab Karimun Hurnaini mengatakan dana bantuan desa dari pemerintah pusat untuk tahun 2015 ini sudah masuk ke rekening kas daerah. Sejauh ini, dana desa yang masuk baru sebesar 5,1 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan desa. Meski demikian, dana bantuan tersebut belum bisa dicairkan karena belum ada regulasi yang dapat dijadikan acuan. Hurnaini menambahkan jika dibanding dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Karimun, dana bantuan tersebut masih sangat kurang dari yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, satu desa 1 miliar rupiah. Meski demikian, Kesbang telah menginstruksikan kepada perangkat desa untuk menyiapkan berkas dan semua hal yang kemungkinan nanti menjadi syarat pencairan dana bantuan desa tersebut. Yang peruntukannya untuk 42 desa. Hanya persoalannya dana desa yang ada di APBD Kabupaten Karimun dari APBN itu belum dapat kita bagikan karena ada beberapa regulasi itu yang belum siap. Karena dengan tadi pemekaran adanya Kementerian Desa itu, bagaimana menetapkan 5 miliar dibagi desa ini berapa, itu yang belum ketemu lagi rumusannya gitu. Karena harus menunggu peraturan menteri baru, ada undang-undang, ada PP, belum permennya. Berarti artinya bantuannya sudah kita terima, cuman belum kita cairkan karena regulasinya belum jelas, Bang ya? Menurut informasi, mungkin di Maret atau akhir Maret itu dana ini akan dicairkan. Karena sudah masuk ke kas APBD. Dan karena ada gembar-gembor undang-undang desa ini, satu desa 1 miliar lebih, pusat kan sekarang sudah perubahan ya APBN. Informasi akan ada tambahan. Nah, jadi kita cuman belum tahu berapa jumlah tambahan untuk desa itu yang ada 5 miliar lebih ini. Informasinya akan ada tambahan. Mungkin secara perlahan bertahap mereka akan memenuhi seperti janji mereka itu satu desa 1 miliar. 1 miliar. Total desa kita saat ini 42 setelah pemekaran, ya. Dikatakannya juga setelah adanya pemekaran di sejumlah kelurahan dan desa, jumlah desa saat ini lebih kurang 81 desa. Suhermita untuk Lintas Karimun. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data yang ada di desa dan kelurahan, BPMPD dan Kesbang Kabupaten Karimun menggelar pembekalan dan penyusunan profil desa dan kelurahan berbasis web. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Karimun. Serta dapat mengembangkan masyarakat sesuai. Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam hal informasi yang akurat terhadap desa dan kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kebangsaan Kabupaten Karimun Rabu lalu memberikan pembekalan dan penyusunan data profil desa dan kelurahan berbasis website kepada unsur desa dan kelurahan se-Kabupaten Karimun. Saat membuka kegiatan ini, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, pembekalan penyusunan data profil desa dan kelurahan berbasis web oleh BPMPD dan Kesbang ini merupakan terobosan yang sangat bagus, sehingga segala kegiatan yang ada di kelurahan dan desa dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Desa-desa yang ada Pak Lurah yang baik, Pak Camat yang ada, dalam masuk jalur lengkap, akan kultur nasional training. Aku saya ada aturan ya, apalagi di transisi dari data dan profil desa ini sebenarnya salah satu langkah. Kalau dulu saya pernah tahu dalam di negara itu pusat apapun kebijakan itu pendukungnya adalah data-data yang Kepala BPMPD dan Kesbang Kabupaten Karimun Hurnaini dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan dan penyusunan data profil desa dan kelurahan berbasis web kepada unsur desa dan kelurahan se-Kabupaten Karimun
bermula dari keprihatinan terhadap tidak akuratnya data yang ada di desa dan kelurahan, sehingga ia berharap dengan adanya penyusunan data profil desa dan kelurahan berbasis web ini, penyampaian kegiatan atau informasi yang akurat kepada masyarakat dapat tercapai. Untuk membantu dalam mempersiapkan, menginput dan menyediakan data profil desa dan kelurahan berbasis web di Kabupaten Karimun. Yang kedua adalah untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, dan digunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan yang swasta. Hadir sebagai pembicara dalam pembekalan penyusunan data profil desa ini adalah Asisten 1 Pemkab Karimun Raja Usman. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Karimun bersama PT Saipem Indonesia Karimun Branch Rabu lalu menggelar pelatihan General Emergency Life Support terhadap tim medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit plat merah milik pemerintah ini. PT Saipem Indonesia Karimun Branch bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Karimun menggelar pelatihan General Emergency Life Support pada tenaga medis di RSUD Karimun. Selain menggelar pelatihan, perusahaan Itali tersebut juga memberikan bantuan berupa alat kesehatan, defibrilator dan ECG kepada RSUD Karimun. Dalam sambutannya, Nurdin Basirun mengatakan dengan adanya bantuan dari PT Saipem ini, menandakan bahwa perusahaan tersebut ingin maju dan mengembangkan usaha bersama-sama dengan masyarakat setempat. Untuk itu diharapkan bantuan diberikan dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Prinsip administrasi tidak terganggu oleh katakanlah pengaruh politik, pengaruh ekonomi dunia, apalagi pengaruh tentang unsur individu di dalam karena akan bermanfaat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesehatan dapat dilakukan secara prima menyeluruh. Kita tingkatkan lagi. Tapi kita tahu SDM saat ini mungkin terus meningkat terus, tapi tak kalah penting sarana-prasarana juga. Ya, pemerintah Republik ini sangat concern juga tentang bagaimana pelayanan kesehatan. Sementara itu, Direktur RSUD Karimun Agung Martiarto dalam sambutannya mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun sejak berdiri pada tahun 2003 hingga 2015 ini terus mengalami peningkatan. Untuk saat ini, sudah ada 16 spesialis pelayanan kesehatan yang siap membantu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Dinamisnya, semenjak tahun 2003, diawali pembukaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun, baru ada 4 spesialis. Tahun 2009, 9 spesialis. 2013, 12 spesialis. 2015 ini kami menyampaikan, insya Allah tahun ini ada sekitar 3 spesialis lagi akan datang. Jadi 16 spesialisasi pelayanan di RSUD Kabupaten Karimun akan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Agung berharap dengan adanya pelatihan General Emergency Life Support ini mampu memperbaiki kinerja jajarannya di kemudian hari. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Bagian Umum Pemkab Karimun mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kepada PNS dan honorer di lingkungan Pemkab Karimun. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai reformasi birokrasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
untuk memberikan pemahaman reformasi birokrasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bagian Umum Pemkab Karimun Senin lalu menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 kepada PNS dan honorer di lingkungan Pemkab Karimun. Saat membuka kegiatan ini, Asisten 2 Pemkab Karimun Samsuardi mengatakan bahwa dengan kegiatan ini, pegawai dan honorer di lingkungan Pemkab Karimun dapat merubah cara berpikir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan. Jika sudah demikian, nantinya pegawai negeri sipil dapat bersaing dengan daerah lain, bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam mewujudkan ekonomi pemerintahan yang baik dan berwibawa. Artinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2014 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus merubah pola pikir kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadi orang yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, pahami tugas pokok dan fungsi, terjemahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu berkarya, baik yang PNS maupun yang pegawai kota yang disampaikan oleh Kabak Umum tadi, harus memahami tugas pokok dan fungsi dan harus punya pengetahuan, praktek, knowledge-nya harus ditambah terus. Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemkab Karimun Hari Setiono mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi PNS yang berada di Sekretariat Pemkab Karimun tentang pentingnya menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara dalam mendukung reformasi birokrasi. Agar semua pegawai negeri sipil Kabupaten Karimun, khususnya di sekitar daerah, dapat mengetahui dan memahaminya. Kemudian tercapainya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian tercapainya target dan sasaran dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah, di lingkungan PNS dan pegawai pemerintah dengan kerja di Kabupaten Karimun. Materi dan narasumber untuk hari pertama adalah reformasi birokrasi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu Profesor Dr. Sari Wasistono. Dan kemudian hari kedua materinya adalah pengembangan potensi, disiplin dan jiwa PNS pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 oleh Dr. Fernandes. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang digelar Bagian Umum Pemkab Karimun ini mendatangkan Wakil Rektor IPDN Profesor Dr. Sadu Wasiswiono dan Dr. Fernandes Sumanusong sebagai narasumber. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia ke warnet-warnet. Razia pada saat jam sekolah ini merupakan salah satu upaya preventif dalam menekan tindak kenakalan remaja di Karimun. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun bersama UPTD, Pendidikan dan beberapa anggota TNI Polri menyisir satu persatu warnet yang terindikasi sering digunakan sebagai tempat pelarian bolos pelajar pada saat jam sekolah. Namun sayang, razia gabungan ini sepertinya telah bocor sehingga tidak ada satupun pelajar yang terjaring. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun Jafridin mengatakan bahwa razia ke warnet-warnet ini dilakukan masih dalam tahap preventif untuk menekan kenakalan remaja, sehingga jika ada pelajar yang terjaring di luar jam sekolah,
Pihaknya akan menyerahkan ke pihak UPTD sekolah dan dari UPTD sekolah menindaklanjutinya dengan memanggil kepala sekolah pelajar tersebut. Cuma kan persoalannya kan kita kan sekarang kan saya udah bilang dari awal bahwa pada saat sekarang kan kita cuma untuk menginikan dulu gitu. 3 kali nanti baru kita inikan baru kita tindak gitu. Hanya sebagai Ya. Tadi kan saya udah bilang waktu di ini kan ini sebagai ininya nanti kalau misalnya besok kami serahkan ke pihak kepolisian gitu. Makasih. Bang Raja ini Bang yang kita targetkan apa nih Bang? Pelajar atau apa? Pelajaran dan anak remaja. Pelajaran dan remaja Bang ya. Selanjutnya seandainya mereka itu ada yang terjadi kemana mereka tuh? Kita preventif kita nanti serahkan ke dinas pendidikan melalui UPTD, dinas pendidikan nanti baru dipanggilkan kepala sekolahnya masing-masing gitu. Ini untuk tahap awal kan kita ini kan. Berarti ini nanti rutin akan kita lakukan Bang? Ya. Bang selain dari merazia anak-anak sekolah pada siang hari ini, malam-malam apa kita melakukan jam malam juga Bang ya? Kita belum ada aturan untuk jam malam. Belum ada aturan, cuman kita sudah coba untuk kenakalan remaja itu kita batasi jamnya jam 11, jam 10 ke bawah, jam 10, 11, 12 itu sudah tidak diperbolehkan lagi Bang. Jafredin menambahkan meskipun saat ini belum ada perda yang mengatur jam malam bagi pelajar, saat ini pihaknya telah membatasi jam malam bagi pelajar berkeliaran di rumah hingga pukul 10 saja. Lewat dari jam 10 malam tidak diperbolehkan. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Lintas Karimun segera kembali.